Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah bergabung untuk sharing session tentang self motivasi ya. Jadi dalam rangkaian self upgrading lah, materi-materinya terkait dengan pengembangan diri dan lain sebagainya. Beberapa minggu lalu juga kan sudah serangkaian gitu, beberapa materi sudah dibawakan juga oleh Mbak Nurul. Nah sekarang giliran saya untuk materinya self motivation. Saya akan ini sudah kelihatan ya Mbak ya? Udah muncul? Udah Pak, udah. Oke, jadi pada hari ini kita akan sharing tentang self motivation. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu nih untuk semua peserta yang hadir. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata bekerja? Silahkan tuliskan pikiran Anda pada kolom obrolan. Atau yang pakai bahasa Inggris, kolom chat ya. Silakan ditulis dulu. Ya Mas, si variabel teknologi itu nggak ada. Ibadah, Randi sama Kang Wahyu sih sama nih ibadah. Ayo yang lainnya apa? ID-nya nggak ada. Laksanakan kewajiban, tanggung jawab dari Dewi. Mencari pengalaman. Ada lagi? Cari uang. Kang Bagus lebih to the point ya. Siapa lagi yang belum? Menambah ilmu. Oh, Mbak Alfi. Oh iya, belum disapa juga untuk teman-teman dari Mobilu. Selamat datang ya, terima kasih sudah join. Tampaknya cuman sendiri nih Mbak Alfi. Menambah ilmu, ikhtiar sebagai jalan ibadah. Dan lain sebagainya gitu ya. Untuk yang belum silakan ditulis dulu. Artinya banyak sekali pikiran masing-masing orang berbeda-beda tentang apa yang masing-masing orang pikirkan ketika mendengar kata bekerja gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba nonton video dulu ya. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang beda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah, tapi ada juga yang langsung tersenyum dan bersukacita. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Bagaimana tidak? Lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Kalau pekerjaan hanya sekedar cara untuk mencari makan, maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguras energi, kamu pun akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kamu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan.
Dan di saat kamu lelah dan berkeluh kesah, ingatlah kembali, apa alasan terbesar melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi? Atau juga untuk melayani? Bila kamu melakukannya selama ada waktu luang, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya, meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik kamu, itu pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja, meski harus berlapang dada, itu pelayanan. Bila kamu merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu merasa belum cukup memberi dan terus ingin melakukan lebih, itulah pelayanan. Bila kamu merasa sulit untuk menikmati yang dikerjakan, itu pekerjaan. Tapi bila kamu bisa senantiasa melakukan itu dengan senyuman dan ketulusan, itulah pelayanan. Bila kamu berpikir untuk kaya harta, itu pekerjaan. Tapi bila kamu berpikir untuk setia, itu pelayanan. Bila kamu melakukannya untuk diri sendiri, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja mungkin memang tidak sempurna. Tapi semua itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Saya doakan semoga apapun juga yang kamu kerjakan saat ini bukan hanya bisa memberikan kamu kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan kedamaian. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang Oke, jadi dalam video itu kurang lebih tergambarkan bagaimana dan apa perbedaannya bekerja dan pelayanan tadi begitu ya. Nah, kalau bekerja ya tadi mungkin beberapa contohnya akan menyebabkan hal-hal yang agak negatif gitu kayak capek, gampang putus asa dan lain sebagainya. Tapi ketika menjadi sebuah pelayanan, lebih banyak hal positif yang akan didapat gitu. Dan saya pun berpikir sepertinya memang pelayanan inilah yang dicontohkan sama Rasulullah gitu ya. Walaupun beliau contoh ikhtiarnya yaitu berdagang, bukan artinya kita bekerja di sebuah perusahaan itu salah gitu. Tapi yang harus ditekankan ini pelayanannya, bagaimana beliau melayani pelanggan, jujur terhadap pelanggan, dan amanah dan lain sebagainya gitu. Itu yang harus juga diterapkan di kehidupan kita gitu, walaupun kita bukan berdagang atau misalkan bekerja di sebuah perusahaan. Nah, tadi kan di videonya itu ada ketika ditanya tentang bekerja, ada yang membayangkan capek, lelah, ada yang tersenyum dan bersukacita. Kalau pekerjaan hanya untuk sekedar mencari makan, maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan menjadi beban. Kalau pekerjaan bisa kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun menguras energi, tapi kamu akan mendapatkan kepuasan tersendiri gitu ya. Nah, apa yang membedakan itu semua gitu? Yaitu yang membedakan adalah motivasi. Motivasi dari masing-masing pribadi. Kita bicara dulu tentang motivasi itu apa sih gitu ya. Nah, di sini yang saya angkat yaitu teori motivasi salah satu yang paling terkenal lah. Ini teori motivasi milik Abraham Maslow namanya. Kalau nggak salah tahun 1943 gitu. Pokoknya udah lama lah, tapi sampai saat ini di beberapa
jurusan pendidikan salah satu yang masih dipakai gitu, karena memang masih relate dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi motivasi ini berasal dari kata motif yang merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Motif berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti bergerak atau to move. Nah, motivasi bergerak. Karena itu, motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Nah, jadi motif ini sebagai sebuah alasan untuk kita mengerjakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu. Selanjutnya, motif dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi. Seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau disebut intrinsik, maupun dari luar individu, maupun disebut ekstrinsik. Nah, jadi motivasi ini terbagi menjadi dua. Ada yang bersumber dari dalam diri, yaitu intrinsik disebutnya. Kalau dari luar individu disebutnya ekstrinsik. Nah, dua macam tuh ya, berdasarkan teori ini. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Nah, jadi motivasi ini pasti ada di setiap individu dalam menjalani kehidupannya, mau dalam konteks apapun. Karena kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya gitu, nggak mungkin tanpa ada alasan apapun melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan gitu. Nah, dari Abraham Maslow ini, sebentar. Oh, pertanyaan, siap. Pertanyaan dikumpulin dulu ya. Dari Abraham Maslow ini dikembangkan motivasi itu menjadi ada hierarki kebutuhan, atau kalau bahasa Inggrisnya hierarki needs. Ini teori dari Abraham Maslow nih, bentuknya segitiga, terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Nih, karena namanya hierarki, artinya harus berurutan dari paling bawah ke step selanjutnya, selanjutnya lagi, begitu terus sampai paling atas. Nggak akan mungkin bisa loncat atau ngacak gitu, dari atas, dari aktualisasi diri ke rasa aman, ke penghargaan, ke fisiologis, itu nggak bisa gitu. Karena ini dari teorinya pun namanya hierarki, harus dipenuhi dari paling bawah. Apa aja sih yang terangkum dalam hierarki kebutuhannya Abraham Maslow ini? Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini kebutuhan paling dasar dari setiap manusia. Kayak makan, ya lapar gitu, makan, minum, tidur, bernafas, dan lain sebagainya. Ini benar-benar paling dasar banget nih. Kebutuhan pertama yang dimiliki oleh manusia sejak ditiupkannya ruh dalam rahim juga kan ini gitu loh. Jadi setiap orang sama semua pasti punya kebutuhan fisiologis ini. Kalau kebutuhan fisiologis ini sudah dianggap terpenuhi oleh si individu tersebut, maka akan secara otomatis naik nih kebutuhannya, mencari kebutuhan rasa aman. Contohnya kebutuhan rasa aman apa sih? Keamanan, keteraturan, stabilitas, atau mungkin kalau duniawinya tempat berteduh gitu ya, rumah. Atau kalau bayi itu kan selalu ingin dekat dengan orang tuanya gitu. Itu kebutuhan rasa aman dari seseorang, salah satu contohnya. Ketika rasa aman sudah terpenuhi, lanjut lagi nih ke kebutuhan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial
pasti butuh dong kebutuhan untuk interaksi, kebutuhan untuk bersosialisasi, ya contohnya afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Kalau dari tahap perkembangan yang tadi juga, anak-anak mulai sekolah gitu, mulai kenalan dengan teman-temannya gitu ya, mulai bersosialisasi, ngobrol, dan lain sebagainya. Kebutuhan sosial sudah terpenuhi, lanjut lagi ke kebutuhan penghargaan. Jadi ketika sudah semua yang 3 tadi terpenuhi, manusia tuh pasti pengen, loh saya pengen mencapai sesuatu nih, saya pengen mengambil sebuah tanggung jawab yang bisa saya pegang nih, gitu. Ini pencapaian, status, reputasi, kalau mungkin di ranah pekerjaan itu ada jabatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang paling tinggi ini aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini udah next level lah. Paling tinggi itu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ketika misalkan kebutuhan fisiologis ini belum terpenuhi, misalkan kita lapar tapi nggak punya makanan, haus tapi nggak punya minuman, manusia itu cenderung untuk mengabaikan 4 kebutuhan lain di atasnya. Ya, contohnya mungkin ada di berita pernah mendengar ada maling dengan alasan dia lapar gitu ya. Berarti itu kan untuk memenuhi fisiologisnya dan mengabaikan yang lain gitu. Padahal maling kan bisa ketangkep, bisa dipukulin, misalkan bisa dipenjara dan lain sebagainya, udah mengabaikan rasa aman, gitu. Untuk sosial, penghargaan, aktualisasi diri, apalagi. Jadi itulah kebutuhan, hierarki kebutuhan yang dijelaskan oleh Abraham Maslow. Nah, ini untuk cakupan kehidupan kita dalam sehari-hari gitu ya, belum dikaitkan dengan sekolah, belum dikaitkan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini teori dasar. Tapi bisa juga nih kita kembangkan gitu. Jadi bagaimana hierarki kebutuhan tadi jika dipakai pada ranah pekerjaan. Ini antara perusahaan dan mungkin karyawan gitu ya, yang jadi lingkup sosialnya di sebuah perusahaan. Sama dengan tadi, kebutuhannya tetap ada 5 gitu ya. Jadi saya ini sedikit menjelaskan hierarki kebutuhan dari segi karyawan gitu ya. Pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar seperti gaji, jenjang karir yang jelas gitu. Nah, ini kebutuhan dasar karena tadi ada yang menjawab gitu ya, Kang Bagus atau siapa yang bekerja itu untuk mencari uang gitu. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya ini gitu. Dan tidak jarang pula ini menjadi alasan utama gitu loh. Maksudnya ada yang mungkin menolak penawaran pekerjaan karena gajinya dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan fisiologis dia dan keluarga mungkin. Atau ada yang resign karena dengan alasan ditawari gaji yang lebih besar gitu. Berarti itu kan kebutuhan fisiologis di tempat yang menawari dia gaji lebih besar itu lebih bisa memenuhi kebutuhan fisiologis dia dan keluarga gitu, dan lain sebagainya. Nah, ketika kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi, barulah akan berpikir ke kebutuhan selanjutnya, kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan gitu seperti contohnya isu lingkungan fisik dan emosional, seperti bonus, atau tunjangan atau tabungan pensiun gitu ya, lingkungan kerja yang aman, nyaman, praktek kerjanya adil, pokoknya dia merasa aman, tentram, dan bisa fokus untuk bekerja gitu. Tapi seandainya kebutuhan fisiologisnya masih belum terpenuhi, artinya katakanlah gajinya masih dianggap kurang bisa memenuhi nih. Nah, dia kan jadi akan mengabaikan kebutuhan keamanan nih, kebutuhan yang selanjutnya.
pasti bonus, terus tunjangan pensiun dan lain sebagainya pun kalau ada pasti diarahkan untuk memenuhi dulu fisiologis dong. Nah itu, atau kalau misalkan nggak ada, pasti bergerak mencari tambahan lah, mungkin ibaratnya ya, atau kerja sampingan, bagaimana untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya ini dulu terpenuhi. Nah ini juga mungkin jadi pelajaran untuk kita, barangkali nanti kita ke depannya naik jabatan gitu ya, jadi seorang manajer, jadi seorang direksi, jadi vice president atau punya bisnis sendiri, inilah gitu. Karyawan itu kebutuhan dasarnya itu ya ini. Perhitungannya seperti apa? Kalau di Indonesia sih udah cukup gampang ya, maksudnya cukup gampang, kita ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah minimum. Ya kita ambil dari situ aja gitu. Upah minimum pun udah dihitung sama ahli kok gitu, nggak asal ditentukan jumlahnya. Selanjutnya, jika sudah keduanya terpenuhi, masuklah ke kebutuhan sosial. Nah, isu penerimaan sosial nih seperti persahabatan, kerja sama tim, pokoknya bersosialisasi dengan rekan-rekan kerja gitu. Baik itu dari segi kehidupan non profesional ataupun profesional. Artinya kalau profesional kerjasama di sebuah proyek yang sama misalkan. Atau kalau non profesional sama-sama main atau ya main di luar jam kerja gitu. Misalkan makan bareng, ke bioskop mungkin dan lain sebagainya. Itu memang kebutuhannya manusia. Nah, yang keempat kebutuhan penghargaan nih. Kebutuhan penghargaan contohnya citra diri yang positif, ada rasa hormat gitu, ingin dihormati, ingin diakui pekerjaan-pekerjaannya, dan dipercayai mengerjakan task atau pekerjaan yang bergengsi gitu. Maksudnya bergengsi itu ya mungkin pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang rumit, pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kebutuhan aktualisasi diri. Nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, next level gitu, masalah prestasi seperti otonomi kerja, pekerjaan-pekerjaan yang krusial dan menantang, dan tugas yang bergengsi. Gitu. Nah untuk ini semua, silahkan nih dinilai lagi diri kita sendiri gitu loh. Kita bekerja ini masih terpaku atau termotivasi atas kebutuhan yang mana? Bener nggak sih kita cuman butuh atau cuman untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu, kebutuhan fisiologisnya aja? Betul nggak sih gitu? Masa iya? Kalau saya nggak menyalahkan gitu ya, kalau misalkan Anda ada yang berpikir saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, ya oke, silahkan gitu. Tapi saya ajak untuk yuk dilihat lagi lah gitu. Masa iya hanya kebutuhan fisiologi saja? Kebutuhan yang kedua deh, keamanan. Anda punya kantor? Enggak gitu. Punya kantor maksudnya ada bangunannya gitu. Ada bonusnya, ada tunjangan pensiun. Kalau tunjangan pensiun contohnya kayak BPJS gitu kan, itu standar. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, praktek kerja yang adil. Itu udah terpenuhi belum sih oleh perusahaan gitu? Kalau sama perusahaan udah terpenuhi, ya berarti udah nggak relevan lagi dong kalau Anda bilang saya cuma bekerja untuk dapat gaji gitu. Karena yang kebutuhan keamanannya udah terpenuhi juga. Masa mundur? Kan enggak. Ya, berarti udah enggak relevan nih. Berarti kebutuhan Anda di kebutuhan keamanan. Tapi ternyata kebutuhan keamanan sudah terpenuhi. Ya, coba kita naik lagi ke kebutuhan sosial. Bersosialisasi enggak dirimu di kantor misalkan? Punya tim yang sama-sama bekerja di satu proyek yang sama enggak gitu? Kalau ada, ya kebutuhan sosial berarti kan udah dipenuhi oleh perusahaan.
Berarti udah bukan lagi kebutuhan keamanan yang dicari. Kebutuhan sosial udah bukan lagi karena udah terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan. Ingin nggak punya citra diri yang positif gitu? Maksudnya citra diri yang positif itu dipandang sebagai, oh, saya misalkannya, contohnya saya aja, oh Indra ini kerjanya misalkan bagus, misal ini, bukannya narsis ya, misalnya bagus nih, bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang baik untuk perusahaan gitu, dipuji dan lain sebagainya, atau mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik di bulan ini misalkan. Kebutuhan-kebutuhan itu sudah terpenuhi belum gitu. Nah kalau misalkan memang belum terpenuhi, ya berarti yang harus Anda kejar ini ya kebutuhan penghargaan, bukan lagi fisiologis keamanan atau sosial. Bagaimana cara untuk meraih itu gitu? Ya setiap orang punya cara sendiri-sendiri gitu, punya cara yang berbeda-beda, dan juga setiap posisi pasti punya cara yang berbeda-beda. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan penghargaannya, karena kebutuhan penghargaannya pun berbeda-beda gitu. Ada yang memang cuman ingin bekerjanya benar-benar baik gitu, mungkin tanpa ingin naik jabatan atau punya jabatan sesuatu, ya mungkin aja bisa gitu. Tapi ada juga yang mungkin pengen diakui pekerjaan-pekerjaannya dengan ya pokoknya dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak sekali cara. Saya kesulitan juga memberikan contoh karena setiap orang pasti berbeda-beda gitu ya. Nah setelah kebutuhan penghargaan ini jika misalkan memang sudah tercapai, Anda pasti mencari ke kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini sebetulnya lebih ke mengekspresikan diri gitu. Misalkan di ranah pekerjaan atau jenis pekerjaan yang kita lakukan ini, kita anggap sebagai pelayanan seperti yang tadi dijelaskan di video di awal gitu ya, yaitu salah satu contoh aktualisasi diri gitu. Atau kita bekerja sambil menjalankan hobi kita gitu. Maksudnya sekarang misal hobi ngetik, ya terus jadi programmer gitu kan cocok gitu loh. Jadi kerjaannya seneng gitu, udah mau hobi ngetik, terus kerjaannya sebagai programmer, jadi ingat Mas Kisti nih. Ya itulah kebutuhan aktualisasi diri untuk mengekspresikan diri ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, saya pengen ke belakang dulu. Nah, balik lagi ke yang di sini nih. Kan tadi teori dasarnya ini ya. Jadi sekali lagi, benar nggak kalau misalkan ada yang menjawab, saya bekerja cuma untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, yakin nggak gitu nih sama saya sekali lagi ditanya, yakin nggak cuma untuk kebutuhan fisiologis gitu. Kebutuhan fisiologis itu kan yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa di awal ketika ruh kita ditiupkan di dalam rahim pun udah ada loh kebutuhan fisiologis gitu. Ditambah hidup belasan tahun, puluhan tahun, masa sih masih terus kalau bahasa Sundanya ngagugulung, apa ya bahasa Indonesia? Hah? Itu bahasa apa? Masih terus-terus aja gitu di kebutuhan fisiologis, bener enggak gitu? Ayolah tanyakan ke diri sendiri gitu. Dan setahu saya, nih orang yang sudah dewasa, tapi cuma yang difikirkannya kebutuhan fisiologis, itu salah satu contohnya, suka lihat nggak sih orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang ada di pinggir jalan gitu. Mereka kan udah dewasa, udah hidup beberapa belas tahun, tapi yang dipikirannya cuma kebutuhan fisiologis gitu. Kerjaannya kan cuma jalan-jalan,
makan, jalan-jalan, makan gitu. Tanpa memikirkan rasa aman gitu. Dia di pinggir jalan atau jalan nyebrang seenaknya gitu. Tidur di mana aja dan lain sebagainya gitu. Jadi masa sih mau disamain dengan itu gitu. Saya yakin udah bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan fisiologis lah kalau kita gitu. Kalau dengan semua teman-teman yang ada di sharing session ini. Lanjut lagi. Oh, sebelumnya kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis dulu ya di kolom chatnya. Barangkali nanti lupa gitu atau gimana. Nah, terus tadi kan saya minta tanyakan nih motivasi diri Anda sendiri ini apa? Gitu loh. Tapi kalau ada yang mungkin kebingungan bagaimana sih memunculkan motivasi diri gitu. Nah, ini saya nemu juga dari podcastnya Panji Pragiwaksono gitu. Judul podcastnya sebetulnya 5 cara untuk sukses sih. Tapi ini memang sangat berkaitan gitu. Nah, di dalam podcast itu Panji Pragiwaksono menyebutkan bahwa untuk sukses ada hierarkinya juga nih. Ada 5 tahapan yang harus dilalui. Nah, digarisbawahi lagi bahwa ini tuh hierarki. Artinya yang nomor 1 atau yang paling dasar harus terpenuhi dulu untuk lanjut ke step selanjutnya. Nah, apa aja yang dia jabarkan di dalam podcast itu? Yang pertama ada imajinasi atau bermimpi. Jadi kalau saya lihat gitu ya, masih banyak loh orang-orang yang mungkin untuk bermimpi aja takut. Jadi misalkan saya 5 tahun kemudian harus bisa naik haji misalkan, atau harus sudah punya rumah, harus sudah punya mobil, harus sudah mencapai sebuah jabatan tertentu gitu. Ya itu kan mimpi gitu ya. Dan itu bagus. Mimpi ini atau imajinasi atau cita-cita ini krusial banget. Jadi ketika seseorang ini sudah mulai punya cita-cita, punya mimpi, artinya ya dia punya imajinasi gitu loh. Imajinasi, oh saya ke depannya harus A, B, C, D, E. Sehingga punya goal nih. Berarti itu yang akan dicapai gitu. Punya gambaran apa yang ingin dia capai. Ya, untuk kasus imajinasi atau bermimpi sampai di situ tuh. Jadi sebuah goal dulu. Kalau teman-teman bertanya motivasi saya apa ya kerja? Ya tanya dulu mimpi Anda ini apa gitu loh. Apakah misalkan ingin menjadi direktur misalkan atau ingin menyelesaikan proyek besar sendirian gitu atau ingin mengelola tim sehingga menjadi solid dan lain sebagainya, itu silahkanlah tanyakan ke diri sendiri lah. Nah, simpen nih kalau udah punya imajinasi, punya cita-cita, punya mimpi, punya goal, simpen dulu. Selanjutnya, kalau sudah terpenuhi, harus lanjut ke strategi. Strategi ini sesimpel menjawab pertanyaan, apa sih yang harus saya lakukan kalau saya mau mencapai cita-cita, imajinasi, mimpi, atau goal saya yang tadi di nomor 1? Ya, misalkan mimpi bisa jadi direktur misalkan, atau bisa jadi vice president di perusahaan saya gitu, atau bisa jadi CEO untuk anak perusahaan tempat saya bekerja sekarang gitu. Nah, untuk mencapai itu apa strateginya gitu. Untuk mencari strategi sih bisa, mungkin salah satu caranya di breakdown ya, dengan cara-cara yang seperti biasa dilakukan pakai mind map, itu bisa. Misalkan di tengahnya ya tulis aja imajinasi dirimu itu apa gitu, mimpinya apa. Nanti berarti untuk ke situ saya harus punya apa, harus melakukan apa, terus berkembang hingga
ke pecahan yang paling kecil gitu. Artinya kan itu hal yang pertama kali harus dilakukan dan yang paling mudah dilakukan gitu. Itu salah satu contoh gitu ya, tapi kalau ada yang punya cara lain yang lebih bekerja untuk dirinya sendiri ya silahkan. Nah, strategi sudah punya, jangan berhenti. Karena kalau yang tadi imajinasi dan strategi ini masih sebatas teori nih, ya belum ada apapun yang dilakukan untuk mencapai kedua hierarki yang di awal ini. Untuk mencapainya, bagaimana? Harus punya nyali. Nyali itu akan membuat kita memulai strategi yang kita siapkan gitu loh, untuk mencapai mimpi kita tadi. Sebetulnya kalau yang dijelaskan sama Panji Pragiwaksono di podcastnya itu, untuk memulai itu benar-benar tidak butuh apapun. Nggak perlu uang, nggak perlu pengalaman, nggak perlu teman mungkin, nggak perlu apapun juga nggak gitu. Cuman biasanya untuk memulai itu ada yang disebut dengan mental barrier. Jadi penghalang mental nih, sebuah tembok besar di hadapan kita yang menghalangi kita untuk melangkah mulai sebuah pekerjaan. Nah, mental barrier ini penghalang mental gitu ya. Biasanya cuman ada 2. Pertama malas, kedua takut. Ya, kalau misalkan berpikir, oh saya udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Oh ya udah mulai besok aja, sekarang tidur dulu gitu. Itu kan nggak akan bisa kalau nggak dilawan malesnya. Atau terlalu berpikir, oh kalau saya mulai ini saya takut gagal, takut dan lain sebagainya. Ya itu juga nggak akan mulai gitu. Sebetulnya kalau takut, yang dijelaskan sama Panji lagi ini ya, jangan takut katanya, karena strategi kita, apalagi strategi yang pertama mah pasti gagal. Jadi dilakukan dulu aja gitu loh. Tapi nggak akan gagal 100%, artinya dari 100% effort yang kita keluarkan, pasti ada beberapa persen yang bagusnya. Nah, dikumpulin tuh dari yang, oh ini bagus. Percobaan kedua dengan strategi yang lain, gagal lagi, tapi ada yang bagusnya, kumpulin lagi. Nah, nanti pada akhirnya juga kan berkumpul sebuah strategi-strategi yang udah jelas bagus gitu, udah pernah kita alami. Barulah di situ bisa kita mengerjakan sesuatu dengan strategi yang betul-betul bagus, yang betul-betul bekerja dengan apa yang cocok dengan diri kita gitu. Nah, ketika sudah mulai, baru akan muncul motivasi. Kalau motivasi sih kembali lagi ke diri sendiri gitu ya, karena motivasi ini kan nggak bisa beli, nggak bisa minta gitu, pasti muncul dalam diri sendiri. Kalau udah mulai kan, oh saya udah mulai nih, motivasi saya biar saya nggak sia-sia udah mulai gitu, biar saya nggak sia-sia udah menghancurkan tembok besar yang tadi disebut mental barrier gitu. Jadi terus aja coba, terus coba dan lain sebagainya gitu. Itu motivasi. Atau bisa kembali lagi ke hierarki needs tadi. Motivasi apa gitu. Nah, ketika sudah ditemukan motivasi, tinggal diluruskan lah dengan komitmen. Artinya komitmen ini tuh agar apa yang kita mulai finish, agar selesai gitu. Karena kalau nggak punya komitmen, nggak akan selesai. Bakalan ngambang aja di tengah-tengah. Jadi udah mulai, motivasi udah tinggi, ketika di tengah perjalanan motivasinya turun, komitmennya hancur gitu. Jadi nanti balik lagi ke mimpi lagi, ya itu kan jadinya nggak finish gitu. Nah, belajar komitmen dari mana?
Belajar komitmen sih salah satunya dari sekolah. Kenapa belajar komitmen dari sekolah? Karena kan kita sekolah sistemnya gitu kan ya, udah bayar, terus kita harus menyelesaikan studi selama sekian tahun gitu. Kalau enggak selesai ya kita terus bayar. Kalau udah ada di batas waktu maksimal ya kita akan dikeluarkan gitu, enggak finish dan lain sebagainya. Nah itu yang dipelajari, komitmen yang dipelajari dari sekolah gitu, karena ada yang memaksa kita untuk terus ke garis finish gitu, terus bergerak ke garis finish. Nah biasanya yang sulit ini kalau di luar sekolah gitu ya. Maksudnya kalau di luar sekolah apa yang memaksa kita untuk terus berkomitmen? Sama mungkin ya pertanyaannya jangan jika surga dan neraka enggak ada masih ibadah enggak gitu. Itulah tentang komitmen. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tentang apa yang dibilang motivasi. Silahkan tanyakan pada diri Anda sendiri-sendiri. Anda hidup apa sih motivasinya? Dari hierarki kebutuhan yang dijabarkan oleh Abraham Maslow ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang mana sih? Dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang silahkan kalau mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan. Oke. Oke, berarti udah mulai buka sesi tanya ya Pak ya? Boleh, Mbak. Oke, buat teman-teman, aku sarannya sih ini sih ngomong langsung, jadi mic-nya diaktifkan. Cuma sebelumnya tadi ini udah ada beberapa pertanyaan ya Pak. Kayak dari Kang Wahyudi nih, mana yang lebih baik atau disarankan, apakah motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Oh ini tadi terkait yang dua jenis motivasi itu. Dua jenis motivasi ya. Oh. Ya dijawab dulu aja Mbak atau dikumpulin dulu? Oke, dijawab dulu jadi Pak. Sambil nanti yang lain, ya tadi sih sarannya kalau mau tanya lebih baik tanya langsung ya, kita lebih komunikatif lagi. Oh gitu. ya. Kang Wahyudi disuruh tanya dulu aja. Ayo Kang. Oke, Kang Wahyudi, ayo. Wah ini kok menghilang, cuman tembok doang. Ayo Kang Wahyudi, tanya langsung yuk. Mic-nya diaktifkan. Halo. Oh udah ada. Oke. Gimana nih Kang? Ya tadi itu mau tanya kan terkait tadi itu ada beberapa jenis motivasi ya, ada intrinsik sama ekstrinsik tuh. Nah kalau misalnya dari teori-teori yang ada gitu, mungkin yang lebih disaranin gitu. Karena kalau misalnya untuk menumbuhkan motivasi itu kan ya ya harus mencoba gitu, berusaha. Ini kalau misalnya kita belum ada, itu apakah ya cari motivasi dari luar atau gimana, atau ya tadi sih pertanyaannya mana yang lebih baik sih antara ekstrinsik atau intrinsik. Ya udah cukup gitu aja. Oke, terima kasih Kang Wahyudi. Jadi kalau dari saya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Kang Wahyudi, pertama ya yang tadi saya tanyakan gitu, dari hierarki kebutuhan yang ada, kok kayak gitu ya, menggema? Iya, agak berdengung. Bentar. Oke, aman ya. Nah, jadi untuk ditanyakan dulu pada diri sendiri gitu kan. Sekarang itu bekerja lah contohnya ya. Bekerja ini Akang sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang mana gitu. Apakah kebutuhan sosial? Saya langsung ke sosial aja ya. Ke sosial, ke penghargaan, atau Akang sedang beraktualisasi diri gitu.
Nah, ini nanti akan nemu nih, maksudnya yang jadi goal apa gitu, balik lagi ke yang tadi ada mimpi, strategi, nyali, motivasi, dan komitmen yang tadi 5 itu. Nah, untuk pengen tahu yang paling bagus intrinsik atau ekstrinsik, itu ya kembalikan lagi ke Akang Wahyudi gitu. Maksudnya setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Motivasinya ada yang bekerja dari motivasi yang ada di dalam dirinya atau dari luar dirinya gitu. Jadi memang setiap orang pasti beda-beda. Begitupun Kang Wahyudi dengan saya pasti beda nih. Jadi kalau bertanya yang mana yang bagus, ya bisa jadi dua-duanya bagus gitu. Atau bisa juga menemukan yang bagus yang mana ketika di tengah-tengah perjalanan gitu, ketika menuju sebuah goal, pasti nanti kan ada beberapa motivasi yang muncul lah. Nah, itu yang bekerja yang mana, bakalan itulah yang bekerja, bakalan itu yang menjawab pertanyaan Kang Wahyudi saat ini gitu. Jadi kalau saya nggak akan bisa nih, ini yang bagus, ini yang jelek gitu, nggak. Begitu Kang, kurang lebihnya Kang. Lagi. Mangga. Kalau misalnya motivasi seseorang tuh biasanya naik turun ya, nggak konsisten ya. Ya kalau misalnya tadi disuruh nemuin berdasarkan kebutuhan hierarki tadi yang mana, misal sekarang di tahap 3 gitu, hierarki yang ketiga misal. Tapi ya itu sepertinya sih tidak konsisten gitu. Ada suatu waktu saya ngerasa turun ke tahap 2, atau ada suatu waktu saya bisa naik ke tahap yang lebih tinggi, 4 ya, penghargaan, naik turun kayak gitulah. Kadang juga tidak sesuai dengan goal kita waktu pertama masuk ke, ini hubungannya dengan pekerjaan ya itu. Gimana sih tips and triknya supaya kita selalu bisa konsisten gitu, pertahankan semangat kita gitu. Sebenarnya sih ada, kalau misalnya sebelum masuk ke pertanyaan itu, kalau ngelihat dari sini ya hierarki kebutuhan nih sama video yang ditayangin tadi, aku ngerasa kayaknya ada yang kalau yang di video ditayangin pertama itu kan bahwa mindset kerja itu ya jangan kerja, itu adalah pembelajaran gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dilihat bahwa ya kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita punya kebutuhan ini loh, kebutuhan dasar kita, baik itu secara kehidupan pribadi ataupun di kehidupan di pekerjaan gitu, di perusahaan, karyawan gitu. Nah, kalau dilihat dari pada apa ya, dasarnya kita punya kebutuhan A B C D E itu 1 sampai 5 itu hierarki gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari video, ayo dong jangan pikirnya mindsetnya jangan kerja dong. Kita coba mindsetnya ke yang lain nih, bahwa kita itu adalah ibadah, kemudian pelayanan untuk apa ya, optimal di pelayanannya dan segala macam itu. Itu kalau misalnya dilihat dari hierarki ini, yang ada di video ini, hierarki yang mana sih sebenarnya gitu? Oke. Jadi ada 2 dari. Oke. Ya yang pertama mungkin menjelaskan tentang video tadi gitu ya. Video tadi tentang bekerja dan melayani dan seterusnya. Nah, yang di video tadi masuknya itu ke ranah aktualisasi diri sebetulnya, Kang. Jadi next level, orang Sunda bisa, next level dari hanya sekedar bekerja gitu ya. Maksudnya untuk melayani berarti kan kita harus berkembang nih diri kita sendiri gitu. Memenuhi ideologi, tentunya kita kan dari beberapa pengalaman hidup pasti tahu dong yang mana yang betul, yang mana yang salah gitu, sesuai norma, aturan dan lain sebagainya yang berlaku. Nah, kita juga otomatis akan tahu nih ketika bekerja itu hal yang baik apa, hal yang buruk apa gitu. Jadi singkatnya yang tadi di video ini aktualisasi diri sebetulnya Kang, ke level sini. Nah, tapi kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita tuh nggak bisa loncat karena ini hierarki. Kita nggak bisa loncat tiba-tiba langsung ke aktualisasi diri gitu. Nah, makanya saya tadi mengajak bertanya pada diri sendiri, diri masing-masing,
sekarang tuh teman-teman sedang memenuhi kebutuhan yang mana sih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada di ingin memenuhi kebutuhan sosial nih, saya tuh nggak punya teman sama sekali gitu, dan lain sebagainya, ya silakan penuhi dulu kebutuhan sosial teman-teman gitu. Atau sedang berusaha mencapai kebutuhan penghargaan gitu. Ya silahkan dicapai dulu kebutuhannya ini gitu. Karena sekali lagi ini hierarki, jadi tidak bisa loncat gitu. Nah, ketika kita sudah tahu kita sedang memenuhi kebutuhan yang mana, pasti kita akan bisa langsung, bukan langsung, akan bisa nanti mencapai aktualisasi diri dalam bekerja gitu. Yang mana ya kurang lebih contohnya yang tadi dijelaskan gitu. Jangan kerja asal bekerja, tapi memberikan pelayanan gitu. Kalau bekerja asal bekerja, artinya kan dia tidak berusaha memenuhi kebutuhan penghargaan gitu ya. Saya mah asal selesai aja, nggak dipuji juga nggak apa-apa, berarti ini gugur. Kebutuhan sosial, saya mah asal kerja aja, teman-teman protes juga nggak apa-apa, ini berarti gugur gitu. Kebutuhan keamanan, ya paling mentok di sini gitu, di fisiologis dan rasa aman. Berarti mulai apa yang harus dilakukan, balik lagi, nyambung lagi ke yang tadi 5 cara untuk sukses gitu loh. Ditanya dulu nih apa mimpinya, apa goalnya, apa strateginya, apa cita-citanya, dan dikerjakan ke step-step pertanyaan. Setiap orang pasti ada grafiknya sendiri-sendirilah. Ada motivasi yang lagi bagus, ada motivasi yang lagi turun, ada yang sedang stabil-stabil aja gitu. Nah, untuk menstabilkan si grafik itu, ya dengan cara ini yang komitmen, Kang. Kita harus punya komitmen dulu bahwa saya memulai pekerjaan ini berarti saya harus selesai di garis finish gitu. Ini sebetulnya komitmen salah satu kuncinya itu. Jadi Panji Pragiwaksono juga menyebutkan bahwa ini tuh hierarki gitu. Harus dari step yang paling kecil yang pertama nyambung ke step-step selanjutnya, dan ini harus dipenuhi semuanya. Kalau hilang salah satu, udah nggak akan gitu, nggak akan bisa mencapai garis finish, nggak akan bisa kalau dari judulnya kan tadi 5 cara untuk sukses, nggak akan bisa sukses gitu kalau dari 5 hal ini masih ada salah satu yang belum terpenuhi gitu. Jadi tadi kalau misalkan motivasi udah ada nih di tengah-tengah, ya udah bagus gitu Kang, naik turun itu wajar, tapi kembali lagi ke komitmen kita gitu. Misalkan kita, oh ya udah harus diselesaikan nih, apapun yang terjadi, misalkan saya teguh harus berkomitmen menyelesaikan apa yang sudah saya mulai, misalkan seperti itu. Nah, ini pun kenapa saya kebutuhan jika dipakai di ranah pekerjaan gitu ya, memberikan contoh ini sebetulnya ya mungkin bisa jadi sebuah masukan gitu ya untuk perusahaan. Artinya perusahaan tuh nggak bisa menuntut karyawannya untuk segera langsung memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya gitu. Kalau kebutuhan penghargaannya belum bisa dipenuhi, kalau kebutuhan sosialnya belum bisa dipenuhi, apalagi kalau kebutuhan keamanan dan kebutuhan fisiologisnya belum bisa dipenuhi gitu. Misal nih, saya mau rekrut, saya ada di sisi perusahaan gitu ya, saya mau rekrut orang, tapi dengan kebutuhan dasar si calon karyawannya tidak bisa saya penuhi gitu. Misalkan, ya karena kita hidup di Indonesia lah ya, jadi kita sebut aja si kebutuhan dasar orang ini pakai UMR gitu ya, salah satu contohnya. Saya mau rekrut orang dengan saya pengen ngasih gajinya di bawah UMR, tapi saya menuntut orang tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan penghargaan diri gitu,
atau kebutuhan aktualisasi diri. Itu bisa nggak? Nggak akan bisa gitu kan ya. Balik lagi, ini hierarki, harus dari paling dasar dulu dipenuhi, baru lanjut ke step selanjutnya gitu. Itu. Jadi nggak bisa nih loncat nih kalau untuk hierarki kebutuhan. Tapi yang jadi masalah itu, misalkan ya yang contoh tadi, kerja cuman pengen kerja aja, kerja cuman memenuhi kebutuhan fisiologi saya mah gitu. Ya ditanya lagi lah sama diri sendirinya gitu. Kenalan lagi lah sama diri sendirinya gitu. Betul nggak sih? Itu Kang Wahyudi kurang lebih yang bisa saya jawab. Menjawab nggak Kang ya? Atau ada yang kurang? Menjawab Kang, menjawab. Terima kasih ya. Ya, jadi bisa jadi pegangan juga Kang, bisa dijadiin wallpaper itu. si segitiga hierarki kebutuhannya bisa jadiin wallpaper. Bisa ditandain juga misalkan, oh saya sekarang sedang mengejar penghargaan diri nih. Saya harus bisa saya harus bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar nih. Misalkan, ya berarti ya udah harus diperbaiki dulu nih cara kerjanya bagaimana biar saya bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar sama atasan misalkan. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, alhamdulillah terpenuhi pertanyaan yang dilayangkan oleh Kang Wahyudi. Mangga ada lagi yang lain yang mau sharing atau bertanya, bolehlah insya Allah dijawab. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin. Dari Mbak Alfi, dari Mobiles, ada yang mau di-sharingkan mungkin Mbak Alfi? Atau teman-teman yang lain dari Javan, mungkin punya sharing apa? Atau ada yang ditanyakan? Nah, Kang Bagus, saya pengen tanya Kang Bagus. Soalnya ini paling unik nih, Kang Bagus kan jawabannya tadi cari uang gitu. Wah. Kalau dilihat dari kebutuhan hierarki kebutuhannya Maslow, cari uang itu di fisiologis. Sekarang apakah udah berubah belum, Kang? Apa yang Akang pikirkan ketika mendengar kata bekerja? Halo, halo. Halo. Nggak ada suaranya, Kang? Halo, halo. Ada suaranya? Nah, ada jelas. Oke. Ya tadi setelah dijelasin sama Kang Indra ya terkait kebutuhan fisiologis. Berarti kalau saya kebutuhan logis aja, berarti nggak ada bedanya sama kayak orang gila ya, Kang? Ya, ada bedanya kan. Kang Bagus nggak jalan-jalan. Diam di rumah. Ya, jadi kalau kecuali kalau sekarang Kang Bagus sambil jalan-jalan. ya Kang setelah tadi udah Iya Kang, untuk dari presentasi yang tadi ya alhamdulillah sih ya terbukalah ya. Karena memang jawaban yang awal kan ya dengar kata kerja untuk apa ya? Pertama ya pasti untuk itu gitu loh. Gitu. Ya, memang mungkin 99% sih Kang, maksudnya kita kerja memang untuk cari uang gitu ya. Memang betul untuk memenuhi kebutuhan fisiologis gitu. Tapi kalau sudah ada di level Kang Bagus gitu ya, dengan kondisinya sekarang kerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, ya saya nggak yakin sih memang cuman angka satu atau di kebutuhan fisiologis saja. Pasti ada yang lainnya lah, insya Allah Kang. Gitu. Ya alhamdulillah sih kalau misalkan sekarang udah ini, berarti ada efeknya presentasi saya.
Betul, Kang. Thank you Kang Bagus. Terima kasih. Terima kasih untuk tidak menggila. Sama-sama, Kang. Ya. Ya, ini yang lainnya juga kalau misalkan lihat itu jangan dipanggil orang gila. Kasihan kalau dipanggil orang gila, ODGJ panggilannya. Orang dengan gangguan jiwa gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin izin Kang Indra nambahin. Mangga Pak. Jadi apa namanya, saya mau minta share screen ya. Jadi ada satu diagram lagi sih yang mungkin nanti bisa dipakai untuk menyampaikan tentang materi yang sangat bagus ya di hari ini itu. Jadi ini saya lagi agak ini dikit ya jadi kemarin saya dapat masukan juga gitu ya. Untuk sukses itu katanya komitmen itu disampaikan gitu. Jadi dulu ada satu tips gitu ya. Misalkan ada orang pengen diet nih, terus dia ngomong ke dirinya sendiri, saya akan diet gitu. Sama misalkan bilang ke orang lain, Kang Indra, saya mau diet nih, saya akan menurunkan berat badan 3 kg kayak gitu. Nah itu katanya peluang yang kedua itu akan lebih sukses gitu dibandingkan dengan yang pertama, cuman ngomong komitmen itu ke dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin itu. Nah ini saya mau agak ini nih ke teman-teman. Saya juga lagi coba buat komitmen gitu. Saya lagi coba nulis buku sih pengennya. Jadi ini judulnya ya semoga bisa kelar gitu. Ternyata menulis buku itu lebih susah lagi gitu dibandingkan dengan menulis artikel gitu. Menulis artikel enaknya satu artikel selesai gitu. Nah ini saya lagi coba untuk menulis buku. Jadi ada banyak artikel gitu, ternyata nggak mudah gitu. Nah, terus menambahkan ya, jadi ini ada satu poin yang yang tadi mungkin nyambung ya tentang self motivation. Jadi kan sebenarnya kan setiap orang tuh pasti pengen sukses ya. Ada nggak sih orang yang nggak pengen sukses gitu? Pasti semuanya pengen sukses lah. Kalau nggak pengen sukses pasti aneh lah. Mungkin tadi itu bisa disebut gila lah kalau ada orang nggak mau sukses kayak gitu sih. Walaupun nanti suksesnya itu beda-beda ya, apa sih definisi sukses gitu. Nah, tapi katanya ada 3 hal nih untuk menjadi sukses gitu, yang perlu dipahamin. Jadi ada skill, attitude, sama ada knowledge gitu sih. Nah, tadi ini disebutnya self motivation tuh adalah attitude, sikap gitu. Nah, mungkin saya akan coba fokus ke yang attitude ya. Jadi kalau sukses teman-teman harus punya 3-tiganya. Harus punya skill, harus punya knowledge, harus punya attitude. Nah, terkait dengan attitude, jadi attitude itu sikap ya, atau segala perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki gitu. Jadi kan kita itu punya sikap ya terhadap segala sesuatu ya. Jadi saya sih ngambil contohnya gitu ya. Misalkan ada nenek mau nyebrang jalan gitu, itu kan beda-beda ya. Ada orang yang bergerak untuk segera membantu gitu, tapi ada juga yang membiarkan gitu. Nah, membiarkan membantu itu sikap gitu. Nah, ada juga ya tugas gitu. Misalkan ada orang dikasih tugas gitu ya, atau dikasih task gitu. Itu ada yang mengerjakan dengan semangat gitu ya, pengen segera selesai, pengen memberikan yang terbaik, pengen ngasih lebih. Tapi ada juga yang enggan gitu, malas-malasan gitu. Udah dikerjakan apa adanya gitu. Nah, itu tuh juga sikap gitu. Ya, contoh lain misalkan ada sebuah tugas tanggung jawab gitu ya, kemudian kita nggak bisa gitu. Mungkin kan kita dikasih tugas kita nggak bisa gitu. Nah, itu tuh ada yang menyerah ya. Waduh, ini susah nih gitu. Ada juga yang berusaha keras gitu, belajar, bertanya gitu ya, atau kasih tahu kalau nggak bisa. Ini juga sikap gitu. Nah, terus kan ada pertanyaan kan, kenapa ya kok bisa ada sikap yang berbeda gitu, padahal kan kasusnya sama, tapi kok ternyata itu berbeda gitu. Nah, di sini tuh yang saya coba kumpulkan penyebabnya itu ada 2 gitu. Ya, pengetahuan sama pengalaman gitu. Ya, mungkin yang pertama mungkin pengetahuan itu kan katanya misalkan ya ada
oleh keluarganya itu memang didorong untuk membantu orang lain gitu. Tapi ada keluarga yang ya memang keluarganya itu memang cuek gitu. Ya ketika ada menghadapi nenek mau berjalan, ya mungkin orang yang dengan keluarga yang sudah terbiasa membantu, ya itu akan lebih tergerak kayak gitu kan. Jadi pengalaman masa lalu ya, kita berinteraksi dengan siapa, keluarga kita siapa, lingkungan kita seperti apa, itu menentukan sikap kita. Nah yang kedua, dari bacaan ya, dari pengetahuan gitu. Jadi kan kita kan dari kecil kan kita kan sekolah ya. Sekolah itu diajarnya kan membaca ya. Nah, buku apa yang dibaca gitu itu juga mempengaruhi sikap kita gitu. Jadi kalau misalkan lihat sinetron gitu, Indonesia apalagi gitu kan kita banyak sikapnya menghina orang miskin segala macam gitu kan. Terus ya bisa jadi itu mempengaruhi sikap kita gitu. Oh iya ya ada orang miskin bisa kita kayak gituin gitu ya. Atau kalau sekarang itu mungkin prank gitu ya. Prank itu buat orang dulu mungkin itu nggak sopan gitu. Tapi kalau sekarang ini kan juga berubah ya, bahwa katanya prank itu lucu-lucuan gitu, seru-seruan gitu. Nah itu juga menjadinya mempengaruhi sikap kita terhadap terhadap sesuatu. Nah jadi di sini sih tadi itu terkait dengan motivasi ini juga mungkin tambahan dari saya ya, bergaul dengan siapa, bacaannya apa yang ditonton itu menentukan. Jadi kalau misalkan pengen punya motivasi yang besar, pastikan ya tadi itu inputnya itu bagus gitu. Teman-temannya itu kalau di sini itu disebutnya ya punya komitmen, kooperatif, antusias, optimis, gitu ya, jujur, punya integritas, percaya diri, gitu ya. Jadi kan tadi kan makanya di kantor tadi per hari ini coba ya kita tingkatkan confidence gitu. Confidence tuh ya kita mulai dengan misalkan sharing wajah kita gitu. Ya kita pengen punya sebuah lingkungan teman yang tadi itu positif. Jadi tadi terkait dengan motivasi mungkin tambahannya bisa didapat dengan punya teman yang pastikan temannya baik, pastikan bacaannya baik, pastikan tontonannya baik, dan satu lagi sih, pastikan ada input gitu. Jadi mungkin tantangan kita kalau kemarin-kemarin kita tahu ada orang tuh nggak baca ya. Jadi kayak Kang Indra tadi itu keren banget presentasinya, karena saya yakin Kang Indra bacanya banyak gitu, nonton videonya bagus gitu. Jadinya presentasi materi hari ini tuh bagus banget gitu sih. Ya mungkin itu sih tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Dari Pak Wisnu itu lebih komplit lagi gitu ya. Nah, itu juga tadi triangle of success. Tadi mungkin salah satu pesan dari Pak Wisnu agar inputnya harus bagus gitu, banyak baca, banyak berteman dengan yang bisa mempengaruhi kita ke arah lebih baik gitu ya. Nah itu pun kan sama gitu, maksudnya kebutuhan sosialnya penuhi dulu gitu kita tuh. Nah ibaratkanlah sukses itu aktualisasi diri ya. Untuk teman, relasi dan lain sebagainya yang bagus, ya ini kebutuhan sosialnya penuhi dulu gitu. Terus kebutuhan penghargaan ya bisa aja tentang tadi gitu, membaca buku yang bermanfaat dan lain sebagainya, pasti itu juga kan menjadi sebuah pencapaian gitu untuk diri sendiri lah seenggaknya. Berarti penghargaan sudah terpenuhi, barulah bisa sukses, bisa ke aktualisasi diri gitu. Dan salah satu contoh yang tadi juga kan Pak Wisnu berarti sedang menulis buku ya. Nah itu kalau menurut saya Pak Wisnu sedang ada di memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya ini. Udah menulis buku tuh gitu. Untuk Pak Wisnu ingin mengembangkan diri, ingin memenuhi ideologi dan lain sebagainya gitu. Nah, aktualisasi diri ini next level lah sebetulnya. Atau Bapak Ibu, Akang Teteh mungkin pernah lihat ya, misalkan ada artis yang kayaknya udah banyak banget nih uangnya, ada pengusaha yang kayaknya udah banyak banget nih uangnya, tapi mereka tuh masih pengen nyaleg gitu.
atau jadi ya masih kampanye dan lain sebagainya lah. Nah itu juga salah satu bentuk aktualisasi diri gitu. Semuanya ini keempatnya sudah dia capai, sudah ada di genggamannya dia gitu. Bagaimana lagi dia mengaktualisasikan dirinya? Ya salah satunya dengan menjadi calon legislatif gitu. Itu sebetulnya saya juga dulu bertanya-tanya sih, ini pengusaha udah kaya banget, kenapa masih pengen jadi calon legislatif dan lain sebagainya gitu. Ternyata ya itu untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dia sendiri gitu. Nyalek bukan untuk nyari duit, iya, karena dia uangnya juga udah banyak banget lah Kang, dari usahanya dan lain sebagainya. Coba lihat sekarang misalkan artis, pengusaha besar gitu, yang kita pengusaha besar terkenal yang kita tahu bahwa oh kayaknya ini 7 turunan uangnya nggak akan habis, tapi masih nyalek gitu. Gajinya caleg itu berapa? Gajinya anggota legislatif itu berapa sih kalau dibandingkan dengan kekayaan dia gitu? Udah bukan, kalau nyalek itu udah bukan di kebutuhan fisiologis sih. Udah bukan, udah ada di sini nih. Emang nggak, barangkali ada yang mau tanya lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi, menambahkan, atau diskusi lagi nih sama Pak Indra terkait self motivation-nya? Ayo, ada? Aduh. Saya mau nanya, Mbak. Halo. Halo, Teh Arin, halo Teh. siapa itu Teh Arin nih? Kayaknya Teh Arin ya Pak? Mbak Alfi. Oh Mbak Alfi, oh iya. Iya. Tadi kan saya jawabnya untuk yang bekerja itu mencari ilmu ya, salah satunya gitu. Untuk Ya, buat apa maksudnya sama dengan ingin menambah skill gitu, itu di tahapan hierarki yang mana ya kira-kira? oke, kita lihat dulu ya tahapan hierarki kebutuhannya. Nah, mencari ilmu. Kira-kira di mana Mbak Alfi? Kalau menurut Mbak Alfi? Di pencapaian sih mungkin. Ya, berarti hierarki kebutuhannya di tahap penghargaan. Ya, saya juga setuju sih kalau untuk mencari ilmu dan lain sebagainya, menambah skill, itu udah ada di tahap penghargaan gitu. Jadi Mbak Alfi juga mencari skill, menambah ilmu juga kan pasti karena ingin mencapai sesuatu gitu ya. Misalkan goalnya menyelesaikan pekerjaan yang sekarang dianggap sulit gitu. Atau ingin jadi reputasinya naik menjadi ya mungkin senior programmer gitu misalkan dan lain sebagainya. Itu kalau yang saya tangkap juga kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Mbak Alfi ini kebutuhan penghargaan Mbak gitu. Tinggal kalau misalkan Mbak Alfi sudah merasa terpenuhi kebutuhan penghargaannya, pasti juga nanti ada drive, ada dorongan tersendiri gitu di dalam diri. Oh saya harus melakukan ini nih, saya harus melakukan itu tuh gitu. Nah tanpa sadar mungkin itu sudah naik level ke tahap aktualisasi diri gitu. Memang unconscious sih biasanya nggak sadar kita tuh kebutuhan udah muncul di dalam diri kita, tapi kita mungkin belum tahu tentang teori ini gitu. Jadi ayo udah dijalanin aja gitu. Itu Mbak Alfi. Oke Mas, terima kasih. Oke, semoga cepat terpenuhi agar bisa beraktualisasi diri gitu ya. Ya, amin. Karena kan kalau misalkan katakanlah mencari ilmunya sudah banyak banget nih ilmu yang dikuasai oleh Mbak Alfi gitu. Pasti kan tingkat kualitas kerjanya pun jadi meningkat gitu ya. Nah, nanti pasti
udah beralih nih dari bekerja jadi ke memberikan pelayanan. Itulah. Mangga ada lagi? Oke, 8 menit terakhir yuk. Diskusi lagi kita. Ya tuh sedikit lagi udah mau Jumatan. Ya Teh Neneng. Mangga. Terkait hierarki tadi kan. Halo. Pak Indra ke-mute. Oh, halo ya Teh. Oke. Pengen nanya Kang yang hierarki kebutuhan yang tadi. Mangga, boleh. Itu kalau misalnya seseorang itu memiliki lebih dari satu kebutuhan ini hierarki kebutuhan gitu. Ya. Itu tuh bisa ada nggak ya atau disebut normal nggak ya? Atau memang harus bertahap gitu sih hierarki kebutuhan gitu? Contohnya kebutuhan apa dan apa Teh? Contohnya kayak yang aktualisasi diri, pengembangan diri, kayak pengalaman kayak gitu. Ya. Tapi dari segi penghargaan kayak ini juga masih ini sebenarnya juga masih kurang kayak gitu misalnya. Oke. Itu bisa nggak ya atau memang tahap ya harus bertahap ya hierarki kebutuhannya? Oke. Jadi yang pertama Teh, untuk hierarki kebutuhan ini dipakainya di satu aspek kehidupan gitu Teh. Maksudnya kalau ini untuk kebutuhan kita hidup di dunia lah kurang lebihnya gitu ya. Nanti kalau misalkan untuk kebutuhan di ranah pekerjaan, ya pakai segitiga yang beda lagi gitu, pakai hierarki yang beda lagi dengan indikator-indikator yang beda lagi gitu. Untuk kita berkeluarga misalkan, pakai hierarki kebutuhan dengan indikator yang beda lagi gitu. Jadi nggak bisa kita menggunakan satu hierarki dengan dua aspek kehidupan yang berbeda gitu. Misalkan kita ini dipakai untuk kehidupan sekolah sekaligus bekerja gitu. Pakai satu segitiga hierarki kebutuhan dengan indikator yang sama gitu. Nah kalau misalkan seperti itu akan bentrok Teh. Karena capaian dari pendidikan kita dengan pekerjaan kita pasti beda dong gitu. Karena lingkungan sosialnya juga beda dan lain sebagainya. Pasti beda semua gitu. Jadi dari satu hierarki kebutuhan ini dipakai untuk satu aspek kehidupan karena indikatornya akan berbeda gitu. Nah, untuk yang double gitu, kok kayaknya saya diaktualisasi diri iya, di penghargaan iya gitu. Itu kalau menurut saya lebih dicari lagi lah ke dalam diri gitu Teh. Karena akan hanya satu untuk hierarki kebutuhan ini. Akan hanya satu. Karena yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Satu step demi satu step gitu. Kita bisa berada di step yang di atas kalau yang di bawah sudah benar-benar terpenuhi semua gitu. Jadi pasti hanya satu gitu. Kalau misalkan sekarang saya kok kayaknya saya sedang memenuhi ideologi, tapi saya pun masih mencari reputasi nih, misalkan. Ya artinya kita lagi ada di pemenuhan kebutuhan penghargaan gitu. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya udah aktualisasi diri, ditinggalkan dulu aja untuk sementara gitu. Kita penuhi dulu kebutuhan penghargaan kita ini gitu. Kalau kita sudah merasa puas, sudah merasa tercapai, barulah kita masuk ke aktualisasi diri. Nah, kalau udah aktualisasi diri, ini kayaknya udah nggak ada batasnya gitu ya. Semua aja bisa melakukan pekerjaan lainnya yang lebih hebat lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih hebat lagi, terus aja sampai batasnya ya mungkin umur kita sendiri gitu. Kita berhenti kalau kita meninggal dunia gitu kalau aktualisasi diri ini. Begitu Teh kurang lebih. Jadi dari satu step dulu penuhi semua, baru kita masuk ke step selanjutnya. Dan yang perlu diingat juga satu segitiga hierarki kebutuhan itu dipakai untuk satu
aspek kehidupan. Oke, Kang. Oke. Iya. Ini dari Kang Wahyudi ada, jadi beda case, beda lagi ya indikatornya. Iya, beda Kang Wahyudi. Kalau ini maksudnya ini kan dari yang untuk kehidupan kita gitu ya. Terus untuk bekerja jadi ini gitu. Kebutuhan dasarnya ya gaji gitu. Dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa coba bikin sendiri nih. Misalkan untuk bisnis, mana ya? Misalkan untuk bisnis nih, teori hierarki kebutuhan dari kelima kebutuhan ini kita terapkan di aspek bisnis. Misal kebutuhan fisiologisnya apa sih untuk bisnis? Kita lihat kebutuhan dari pasar misalkan. Kita anggap aja bisnisnya apa ya, kayak Gojek lah. Oh, pasar itu butuh angkutan yang diantar jemput door to door gitu, dari rumah saya ke rumah teman saya secara langsung. Berarti itu kan udah ada nih kebutuhan fisiologisnya. Nah, kebutuhan rasa amannya itu mulai dilakukan dari apa yang sudah kita dapatkan dari kebutuhan fisiologis menjadi sebuah hal yang nyata gitu. Contohnya ya mulai bikin aplikasi si Gojek itu sendiri gitu. Berarti kan kalau udah ada, oh udah aman nih, kebutuhan fisiologis bisa kita capai. Lanjut ke kebutuhan sosial. Kalau dari bisnis sosial, lingkup sosialnya kan ada, mungkin ada partner, ada klien, ada customer, mungkin ada supplier dan lain sebagainya lah. Atau mungkin pemerintahan untuk kita perizinan dan lain sebagainya. Ini kebutuhan sosialnya gitu. Nah, kebutuhan penghargaannya yaitu aplikasinya dipakai orang lain dan kita bisa mendapatkan untung. Ya. Nah, aktualisasi diri. Kita ini udah terpenuhi nih semua dari aplikasi Gojek nih. Kita harus beraktualisasi diri, apa ya? Oh, ya udah pakai bayarnya menggunakan rekening online milik kita sendiri aja gitu, dikembangkan, ya udah kita luncurkan GoPay gitu misalkan. Nah, itulah kenapa saya bilang indikatornya beda-beda gitu untuk setiap aspek kehidupan. Nah, karena kalau bikin sendiri validasi indikatornya gimana? Nah, kalau bikin sendiri kan berarti untuk diri sendiri, Kang Wai. Jadi ya makanya harus kenal dulu dengan diri sendiri gitu. Jadi nanti bukan asumsi yang bisa kita tuangkan di hierarki kebutuhannya, udah bukan asumsi, tapi berdasarkan mungkin pengalaman, pengetahuan kita dan lain sebagainya gitu. Kalau yang pertama gagal, ya itu kan wajar gitu. Asal kita balik lagi ke ada komitmen tadi. Coba lagi terus biar kita bisa mencapai garis finish. Itu sih Kang. Oke Kang Wahyudi, kayaknya sangat antusias nih. Bisa lah private ke Pak Indra Permana. Bisa. Saya ini sambil lihat kanan. Kang Wahyudi ya, nanti misal ada pertanyaan lagi. Enggak. Siapa tahu. Besok kalau ada pertanyaan lagi, besok nanti ada pertanyaan lagi bisa di grup general biar semua pada tahu, atau memang mau japri ya silahkan. Kayak gitu Pak Indra kali ya. Boleh. Oke, jam 11.30 Pak Indra, jam 11.32 mungkin ada Pak Indra ada tambah. Boleh. Oh, kalau ada yang mau ditambahkan dari Mbak Nurul juga, Mbak, sebelum kita berakhir. Cukup Pak Indra, cukup jelas. Terima kasih. Saya tutup dulu mungkin ya untuk sesi sharing hari ini. Ya mungkin kalau ada yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kekurangan dan
kesalahan yang saya lakukan datangnya semata-mata dari diri saya sendiri gitu. Jadi mohon dimaafkan kalau presentasinya kurang bagus. Semoga kita semua bisa memberikan manfaat gitu hasil dari sharing kita hari ini untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri-sendiri khususnya. Kedepannya agar kita bisa mencapai kebutuhan aktualisasi diri yang mana kita bisa mengembangkan diri kita terus-menerus ke arah yang lebih baik. Begitu, mungkin sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Closing aja sedih. Oke, buat semuanya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu dengan agenda lainnya ya. Setelah ini masih ada sampai jam 5 sore nanti. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.